Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk malam hari ini. Terima kasih, kami bersyukur perjumpaan kami malam hari ini melalui media yang Tuhan telah berikan buat kami. Bahwa tidak ada satupun yang dapat menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Baik atau tidak baik keadaannya, Engkau selalu membuka pintu bagi setiap pemberitaan firman Tuhan. Bagi kami semua yang mendengarkan malam hari ini, ikut dalam persekutuan malam hari ini, baik juga mereka yang mendengarkan yang sedang di dalam perjalanan. Tuhan, Engkau buka mata hati kami, Engkau buka pikiran kami, Engkau buat kami mengerti setiap kerinduan yang terpendam yang di hatimu, yang Engkau menginginkan supaya kami semua memahami, menyelami setiap yang ada dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kuasa media yang digunakan setiap di udara, streaming yang dilakukan. Tuhan ambil alih, sehingga tidak ada interupsi dalam bentuk apapun oleh kuasa kegelapan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami semua yang percaya dan sepakat mengatakan, amin. Ya, shalom semuanya. Ya, ada pepatah lama mengatakan tidak kenal maka tidak disayang. Jadi saya juga perlu memperkenalkan diri supaya disayang oleh semua Bapak Mama yang hadir malam hari ini dan mungkin juga ikut mendengarkan. Nama saya Nyoman Budi Hartawan. Saya asli Bali dan berdomisili di Bali. Saya seorang penginjil dan saya melayani full time juga dengan Evangelism Explosion untuk tim lokal Bali. Saya kenal dengan Pak Esra dan kami beberapa kali pelayanan bersama dan saya senang beliau sangat semangat sekali, pengetahuan akan firman Tuhannya luar biasa sekali dan diberikan kesempatan malam hari ini untuk berbagi dengan persekutuan air hidup. Saya berterima kasih. Baik, mari kita akan lanjut untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan share screen. Iya. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari pribadi yang sangat baik, yang sangat sempurna, yang menjadi teladan kita semua, yaitu tentu dari Tuhan Yesus sendiri. Kita akan belajar bagaimana ketika Yesus mengajar untuk kita berdoa, ketika Yesus meminta kita untuk memberitakan Injil, Yesus sendiri mengerjakannya itu dan memberikan contoh. Dan karena itu adalah contoh atau teladan, tentu kita harus mengikuti apa yang Yesus contohkan buat kita. Berdoa dan memberitakan Injil. Ini seperti ibaratnya dua sisi dari mata uang yang berjalan bersama-sama. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari kitab Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-39. Kita akan baca dalam satu perikop yang dimana LAI memberi judul Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Berbagilah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan terlebih lagi kita yang melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu perikop ini cukup singkat,
Ya, kalau nggak salah ada 5 ayat. Kita akan melihat bagian-bagian yang penting yang akan saya bagikan malam hari ini. Yang pertama, kita melihat dari ayat yang ke-35. Di situ dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Yesus, ya, ia bangun, dia tidak hanya bangun, dia tidak hanya duduk-duduk, dia tidak hanya ngopi-ngopi begitu, tapi apa? Dan pergi keluar. Jadi dia meninggalkan tempat di mana dia berada, ia pergi kemana? Ke tempat yang sunyi. Dan melakukan apa di sana? Berdoa di sana. Kalimat pagi-pagi benar, itu kira-kira jam berapa ya? Kalau pagi-pagi karena jam 6 juga pagi, jam 7 juga pagi, tapi kata pagi-pagi benar ada kata selanjutnya, waktu hari masih gelap. Wah, ini pasti berarti sebelum jam 6. Kalau jam 6 biasa matahari sudah terbit, seperti itu. Seorang penafsir, Utley, mengatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ini merujuk pada periode penjaga malam yang terakhir, yaitu antara jam 3 sampai jam 6 pagi. Jadi mungkin waktu lalu, zaman Romawi, kalau penjaga malam itu ganti shift-nya itu subuh, jam 3 sampai jam 6 pagi, gitu kan ya. Wycliffe mengatakan, mengacu kepada bagian awal dari giliran jaga malam, mungkin di antara jam 3 dan jam 4 dini hari. Maksudnya ialah meluangkan waktu untuk berdoa sebagai persiapan bagi perjalanan pemberitaan Injil yang akan membawanya ke seluruh Galilea. Jadi kejadian di Kapernaum ini merupakan titik berangkat pertama ketika Yesus mulai melayani. Karena setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, setelah dia berpuasa, dia kembali ke Nazaret, tetapi di situ dia ditolak oleh orang di kampungnya, makanya dikatakan bahwa Nabi tidak pernah diterima di mana dia berasal, seperti itu. Lalu Yesus pergi ke Kapernaum dan terjadilah cerita ini, seperti itu. Pagi-pagi benar, Yesus sudah bangun. Kita kalau bangun pagi-pagi pasti berat sekali. Ya, saya juga merasakan berat sekali. Apalagi di sini dikatakan pagi-pagi benar, subuh hari. Ada satu yang Yesus biasa lakukan. Di sini dikatakan ia pergi ke tempat yang sunyi. Yesus memisahkan diri dan berdoa di sana. Kata berdoa di sana itu imperfect tense. Jadi suatu bentuk keteraturan. Artinya bahwa Yesus biasa melakukan itu. Yesus biasa memisahkan diri dan pergi dia untuk berdoa. Dan di ayat ini dikatakan pagi-pagi benar. Ini merupakan suatu teladan yang sangat luar biasa sekali. Kenapa? Menunjukkan bahwa bagaimana Yesus ingin membangun hubungan pribadi yang sangat erat dengan Bapa. Yesus mau mengkomunikasikan segala sesuatu yang akan dia kerjakan hari itu, bahkan mungkin hari-hari selanjutnya. Berdoa juga menunjukkan bahwa kita membutuhkan Bapa di sorga. Berdoa juga menunjukkan bahwa ketergantungan kita akan Allah. Berdoa juga menunjukkan artinya kita menyerahkan semua apa yang kita kerjakan kepada Allah. Dan ini bukan berdoa biasa-biasa, ya. Ini kelihatannya kalau kita perhatikan di sini Yesus memisahkan diri. Ada banyak kejadian di mana ketika Yesus berdoa, Yesus biasa memisahkan diri. Yesus pernah mengajarkan kepada kita dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 itu mengatakan begini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah, gitu ya. Ini rupanya pada waktu itu banyak sekali orang yang berdoa itu di pinggir-pinggir jalan. Supaya apa? Supaya kelihatan oleh banyak orang bahwa wah dia itu sangat berbakti sekali. Oh dia itu sangat bertakwa sekali.
oh dia itu sangat rohani sekali, ya. Padahal ada tempat untuk berdoa di dalam rumah, tapi dia berdoanya di pinggir-pinggir jalan. Dan itu dilakukan oleh banyak orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dan itu merupakan suatu kemunafikan. Dan Yesus sangat tidak suka kemunafikan. Makanya Yesus mengajarkan murid-muridnya, kalau kamu berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah. Ini juga secara tidak langsung mau mengajarkan bahwa kalau kamu mau berdoa, pisahkan dirimu dengan yang lain. Ambil tempat yang khusus, ambil tempat yang sunyi. Apa yang Yesus ajarkan ini, itu yang dia lakukan. Makanya tadi kita melihat di bagian awal tadi, Yesus bangun, dia pergi keluar, dia meninggalkan tempat itu, dia mencari tempat yang sunyi, lalu dia berdoa. Kita melihat pada bagian-bagian yang lain di firman Tuhan, dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, disitu dikatakan, pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit. Untuk apa? Untuk berdoa. Ini tempat yang sunyi, ya. Jadi memang Kapernaum itu daerah yang berbukit-bukit, ya. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ini merupakan doa di mana Yesus akan memilih murid-muridnya. Yesus tidak berdoa hanya 5 menit, tidak berdoa hanya 15 menit. Tapi di sini dikatakan dia berdoa semalam-malaman. Biasa kalau orang persekutuan doa, kadang-kadang ada doa semalam suntuk, gitu kan ya. Jadi kadang-kadang ada yang aminnya sudah besok pagi, seperti itu. Di sini artinya ketika Yesus, dia akan memilih timnya, dia akan memilih murid-muridnya, dia mengkomunikasikan itu dengan Bapa. Sehingga siapa orang-orangnya, termasuk Yudas pun tentu masuk di dalam doa yang disampaikan oleh Yesus pada malam hari itu. Dan itu yang dinyatakan Bapa, sehingga Yesus memilih murid-muridnya. Artinya juga, Tuhan Yesus juga mau kita semua, apapun yang kita akan kerjakan, setiap keputusan apapun yang akan kita buat, kita harus masuk di dalam doa, kita harus komunikasikan dengan Tuhan Yesus. Semakin banyak hal yang kita komunikasikan dengan Bapa kita di sorga, artinya semua area kehidupan kita, akhirnya kita mau menyerahkan, kita mau katakan bahwa saya mau melibatkan Tuhan dalam banyak aspek kehidupan kita. Doa di sini kalau kita melihat selanjutnya, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Itu Lukas 5 ayat 16. Yesus mengundurkan diri, ini biasa disebut retreat, ke tempat-tempat yang sunyi. Jadi Yesus tempat yang sunyi yang tidak ada yang mengganggu. Dan dia berdoa. Di sini juga dikatakan pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepada seorang diri. Yesus berdoa. Kita melihat bahwa ada banyak kesempatan di sini, bahkan di bagian yang terakhir ini Markus 14 ayat yang ke-32 dikatakan, duduklah di sini sementara aku berdoa. Jadi ketika Yesus akan di Taman Getsemani sebelum menuju ke penyaliban, Yesus mengajak murid-muridnya, tapi murid-muridnya dibilang duduklah di sini. Yesus mengambil jarak, lalu berdoa. Kadang-kadang kita mungkin berpikir, kenapa Yesus tidak mengajak murid-muridnya berdoa bersama-sama? Bukankah dia seorang guru? Bukankah lebih baik seperti kita misalkan dalam persekutuan air hidup ini, kita kumpul bersama-sama, kita menyanyi Tuhan bersama-sama, kita berdoa bersama-sama. Atau juga ketika kita di rumah kita, di keluarga kita, bukankah lebih bagus kalau kita duduk suami istri berdoa bersama-sama, anak-anak juga berdoa bersama-sama, sehingga kita dalam satu kesepakatan kita berdoa bersama-sama. Doa seperti itu baik, ya. Tetapi dari teladan ini yang mau diajarkan oleh Yesus adalah ada yang harus kita lakukan di luar dari bersama-sama itu adalah doa secara pribadi. Yang kalau pagi-pagi hari sekali mungkin atau mungkin sering kita lakukan, kita hanya pagi bilang selamat pagi Tuhan Yesus, saya akan ini, saya akan itu, saya akan ini. Tolong jaga, tolong minta, tolong lindung, seperti itu. Semuanya request, gitu kan. Langsung amin, gitu kan.
atau mungkin baca satu ayat langsung pergi. Tapi kalau kita perhatikan Yesus bangun subuh-subuh atau pagi-pagi sekali, itu seperti ada waktu yang secara luang ingin diberikan, ingin digunakan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Bapa. Yesus menginginkan kita menyampaikan seluruh perasaan kita, isi hati kita, pergumulan kita secara pribadi dengan dirinya. Dan dia sangat merindukan itu. Artinya bahwa Bapa di sorga merindukan suatu komunikasi dengan kita. Bapa di sorga merindukan suatu persekutuan dengan kita. Dan kita yang mengatakan percaya kepada Yesus harus merespon kerinduan yang daripada Bapa itu. Bukankah kadang-kadang kita bangun sudah terlambat dan kita akhirnya buru-buru. Sementara mungkin sepanjang malam Tuhan mengamat-ngamati kita, menunggu kapan kita berkomunikasi dengan Dia, kapan kita berbicara, berbincang-bincang dengan Dia. Bukankah dikatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu? Kita mungkin lebih condong untuk membicarakan semua hal pribadi kita kepada kawan kita, kepada orang lain kita. Sementara Yesus selalu menunggu kapan kita berbicara dengan Dia. Yesus digambarkan sebagai mempelai laki-laki, dan kita adalah mempelai wanita. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Yesus kalau kita tidak memberikan penghargaan, memberikan waktu kita secara pribadi, secara khusus buat Dia. Seperti kalau kita punya pasangan, kita nggak memberikan perhatian, kita saja mungkin kalau tidak diperhatikan, mungkin ada perasaan tidak enak, atau perasaan tidak suka, ya kan? Kita saja tidak suka diperlakukan demikian. Kenapa? Karena kita juga adalah gambaran ciptaan Tuhan. Allah yang kita sembah memang tidak kelihatan, Dia adalah roh, tapi Dia memiliki perasaan. Dan Dia mau supaya kita mengerti, dan Dia rindu berkomunikasi, dan kita, kalau kita mengkomunikasikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, maka itu akan sangat menyenangkan. Bapa akan sangat menikmati kita sebagai anak-anaknya. Ini yang diajarkan oleh Yesus. Kita memisahkan diri, mengambil waktu secara khusus. Bisa malam hari, bisa pagi hari. Dalam contoh kasus dalam Markus pasal yang pertama 35 ini, Yesus melakukannya pada pagi-pagi hari. Yesus biasa berdoa pagi hari subuh. Yesus biasa berdoa juga pada tengah malam. Yesus juga biasa berdoa satu malam suntuk. Kita tidak dapat melewati satu hari dengan baik kalau kita tidak mengawali dengan doa secara pribadi yang mendalam. Semakin kita banyak hal yang kita bicarakan dengan Bapa kita di sorga, kedekatan kita semakin merasa satu kesatuan yang semakin kuat di dalam manusia roh kita. Dan kalau manusia roh kita semakin lama semakin kuat, itu akan mendrive semua keinginan daging kita untuk mengikuti apa yang roh inginkan dalam diri kita. Bagian yang kedua, di situ dikatakan dalam ayat 37 dikatakan, waktu menemukan Dia, mereka berkata, semua orang mencari Engkau. Ya. Jadi Yesus berdoa, rupanya ada sudah banyak orang yang bangun hari itu, dan banyak orang mencari Yesus. Nah, murid-muridnya mendatangi Yesus dan mengatakan, semua orang mencari Engkau. Nah, kenapa semua orang mencari Yesus? Rupanya ada kejadian yang sebelumnya terjadi, ya, secara kronologis kalau kita flashback mundur ke belakang, ya, dalam Markus yang pertama ayat 21 sampai 28 itu, Yesus biasa masuk ke rumah ibadat dan Yesus mengajar. Dan hari sebelumnya itu berarti kan hari Sabat. Yesus itu berada di rumah ibadat di Kapernaum, di situ Yesus mengajar. Dan Yesus ketika Dia mengajar, orang yang hadir di situ mereka tercengang, mereka kagum, mereka terkesima. Kenapa? Karena Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Bahkan di situ terjadi yang namanya
ada orang yang kerasukan roh jahat. Dan Yesus menghabis roh jahat itu dan orang itu sembuh. Selesai dari rumah ibadat, Yesus pergi ke rumah Petrus. Di situ ibu mertuanya sakit. Nah, antara rumah ibadat sama rumah ibu mertua Petrus itu tidak terlalu jauh jaraknya, kurang lebih mungkin hanya 20 meteran, ya. Saya sudah pernah ke sana. Nah, Danau Galilea itu juga di belakang itu tidak terlalu jauh, kurang lebih berapa puluh meter, seperti itu. Nah, Yesus pergi ke rumah Petrus, ibu mertuanya sakit. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Wah, yang namanya mujizat kesembuhan itu sekalipun pada hari itu tidak ada telepon, tidak ada SMS, tidak ada WA, tetapi dengan sangat cepat tersiar kabar. Yesus ada di situ, di Kapernaum, menyembuhkan. Wah, menjelang malam, berbondong-bondong orang datang. Bahkan di ayat 33 dikatakan, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Bisa dibayangin, ini rumahnya tidak terlalu besar, ya. Orang datang, seluruh penduduk di kota itu datang berkerumun, ya. Dan itu pasti sangat banyak dan antrenya cukup panjang. Karena kenapa? Karena mereka datang itu membawa orang-orang yang sakit dan orang yang kerasukan setan. Wah, Yesus tidak sempat istirahat. Yesus melayani mereka. Dan kalau saya mau mengajak kita itu untuk berimajinasi sedikit, kalau misalkan Bapak Mama malam itu juga hadir, sudah datang jauh-jauh misalkan ya, gitu ya, dan ternyata ada ratusan orang antre untuk dilayani, untuk disembuhkan oleh Yesus. Dan tiba-tiba ketika sudah akan pada giliran Bapak Mama yang sudah membawa anggota keluarganya yang sakit, tapi juga sudah terlalu malam, dan Yesus mengatakan, oke, saya cukupkan pelayanan saya sampai di sini dulu, besok saya lanjutkan. Sementara di belakang kita masih panjang antreannya, kira-kira Bapak Mama pulang tidak? Atau, kita tunggu saja di sini, besok lagi biar dilanjutkan. Perkiraan saya pasti tidak pulang. Karena kenapa? Kalau kita pulang, belum tentu besok kita akan dapat nomor urut 1, ya kan? Apalagi di belakang kita masih panjang ini orang yang belum dilayani, orang yang belum disembuhkan. Sehingga orang-orang yang datang malam hari itu, kemungkinan besar malam hari itu mereka menginap di situ. Kenapa? Karena ketika semua sedang tertidur, Yesus sudah bangun subuh hari. Yesus meninggalkan tempat itu, dia cari tempat yang sunyi dan dia berdoa. Ketika mereka semua sudah terbangun, mereka kaget. Yang dicari ternyata tidak ada. Yesus sudah tidak ada di situ. Mereka semua mencari. Karena kenapa? Karena mereka merindukan supaya dilanjutkan pelayanan. Sehingga kemungkinan sekali Yesus melayani sampai tengah malam dan kemungkinan besar pelayanan itu belum selesai. Apa yang terjadi kalau posisi kita pada hari itu seharusnya dapat giliran pertama karena malam harinya kita tidak dapat pelayanan, tapi hari itu seharusnya kita mendapat giliran pertama. Ketika kita membawa anggota keluarga kita yang sakit, bukankah kita sangat berharap sekali supaya Yesus menyembuhkan anggota keluarga kita? Pertanyaannya, kira-kira apakah Yesus melanjutkan pelayanan itu pada hari itu? Mari kita melihat pada bagian selanjutnya. Ketika Yesus dicari dari tempat di mana dia berdoa, firman Tuhan mengatakan jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang. Wah,
Kalau Yesus tidak melanjutkan pelayanan pada hari itu, saya yakin sekali pasti kita yang datang dengan anggota keluarga yang sakit kecewa, bukan? Bagaimana ini? Engkau kan hamba Tuhan, seharusnya saya dilayani. Tapi Yesus mengatakan, aku harus pergi. Mari kita pergi memberitakan Injil. Karena itu, aku datang itu untuk memberitakan Injil. Berarti ada yang lebih utama dari soal mujizat-mujizat kesembuhan. Apa yang lebih utama? Injil harus diberitakan. Kapernaum adalah wilayah di Galilea, di mana daerah itu adalah tempat di mana Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Yesus berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi rupanya mujizat yang hari kemarin sudah terjadi seharusnya sudah cukup. Yesus banyak sekali melakukan mujizat di situ, tapi hari itu Yesus mau mengatakan bahwa ada yang lebih penting dari soal mujizat. Pemberitaan Injil. Fokus hidup Yesus adalah untuk memberitakan Injil. Dan kita juga harus fokus seperti yang Yesus inginkan. Harus memberitakan Injil. Yesus pernah mengecam Kapernaum. Begitu banyak mujizat dilakukan di sana. Tetapi rupanya orang-orang di Kapernaum tidak pernah bertobat. Mereka memang mengalami kesembuhan, mereka mengalami mujizat. Tapi mereka tidak pernah bertobat. Mereka tidak pernah mau percaya dengan sungguh-sungguh. Mereka sudah melihat keajaiban yang terjadi. Tapi rupanya mujizat tidak bisa membuat orang itu bertobat. Matius 11 ayat 23 mengatakan, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Artinya kalau di Sodom dan Gomora ada mujizat yang dilakukan Yesus seperti di Kapernaum, itu kota Sodom pasti sudah bertobat. Tapi orang-orang di Kapernaum ini sudah banyak mujizat yang dilakukan, tapi tidak pernah bertobat. Oleh sebab itu, kita mencari Yesus untuk apa? Bapak Mama mencari Yesus untuk apa? Untuk mujizat? Untuk kesembuhan saja? Untuk memenuhi keinginan kita? Kita butuh kendaraan, mungkin kita butuh yang lain, butuh fasilitas. Banyak orang mencari Yesus hanya untuk kesembuhan saja. Mencari kesembuhan mujizat itu baik. Karena itu sebagai batu loncatan untuk pemberitaan Injil. Tapi mujizat bukan segala-galanya. Mengalami mujizat, tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat, maka kita binasa. Saya punya anak 2. Mereka lahir pada tanggal yang sama dan bulan yang sama, yaitu 10 Oktober. Mereka selisih 4 tahun. Anak saya yang pertama, cewek. Sejak kelas 2 SMP, dia didiagnosa punya sakit sakit lupus ya, SLE, ya, sistemik lupus itu. Jadi kalau sakit lupus itu adalah suatu penyakit yang dari dalam tubuh atau secara hormonal, di mana antibodi yang seharusnya melindungi tubuh itu menyerang anggota tubuh dan dia bisa menyerang apa saja. Makanya kalau orang yang sakit lupus itu dijuluki dengan penyakit 1000 wajah. Orang ginjal bisa karena lupus, orang sakit mata bisa karena lupus, orang sakit kulit bisa karena lupus. Dan yang namanya sakit lupus itu sejenis autoimun ya. Jadi wajahnya itu ada flek seperti bercak, seperti itu, seperti kupu-kupu itu di pipinya. Terus rambutnya rontok, seperti orang yang kena kanker. Dan berat tubuhnya menurun secara drastis karena dia mengalami susah makan. Bola matanya seperti mau keluar dari matanya. Ya tentu kami sempat shock pertama kali.
Tapi karena kami tahu bahwa Yesus itu adalah sandaran hidup kami berdoa, menggantungkan hidup kami kepada Tuhan. Anak saya mengatakan begini, Papa, kalau saya harus meninggal, saya sudah siap. Karena saya percaya, saya pasti masuk surga. Sebagai seorang ayah, tentu sangat terharu juga mendengar kalimat seperti ini. Tapi saya juga meneguhkan perkataan anak saya. Saya mengatakan begini, kalau kita berdoa kepada Yesus, Yesus mampu untuk menyembuhkan. Dan kalau Yesus menyembuhkan hari ini, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan Yesus berkehendak lain, dan hidupmu harus berakhir, kita juga harus mengatakan, puji Tuhan. Karena kenapa? Karena kita pasti akan berjumpa di sorga. Hari itu, kami melepaskan semua yang namanya ketakutan akan kematian. Dan kami sangat percaya kepada Tuhan. Kami memberikan otoritas tertinggi adalah milik kepunyaan Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam perjalanan itu. Dan namanya orang sakit lupus, dia tidak pernah berhenti minum obat, dan obatnya juga sudah cukup mahal. Sampai hari ini memasuki tahun yang keempat. Ini memasuki bulan yang kedua di mana anak saya mulai melepaskan obatnya. Dan saya bersyukur sama Tuhan, saya melihat pada waktu kita melepaskan diri dari ketakutan dalam bentuk apapun, kita menyerahkan sepenuhnya bahwa kalau terjadi mujizat, puji Tuhan. Kalau tidak, itu hak prerogatifnya Tuhan. Kita harus belajar memiliki iman yang seperti itu. Dan ketika itu terjadi dan saya melihat anak saya semakin hari semakin dipulihkan, rambutnya mulai tumbuh lebat, badannya mulai naik, mulai berisi, dan namanya anak cewek sudah mulai kelihatan cantiknya, seperti itu. Sebagai seorang ayah tentu saya sangat bersukacita. Dan saya tahu juga Bapa di sorga bersukacita. Tapi ingat, dalam keimanan kita, mujizat bukan segala-galanya. Kita harus mencari yang lebih dari soal mujizat itu. Apa itu? Bahwa di dalam Yesus, kita pasti masuk surga. Kalau soal kekekalan sudah dijamin, apalagi soal hidup kita. Nah, Yesus mengatakan bahwa Injil harus diberitakan. Ya. Pemberitaan Injil itu adalah perintah, bukan undangan. Perintah buat siapa? Perintah buat setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak punya karunia untuk berbicara, saya tidak punya karunia untuk memberitakan Injil, karunia saya bermain musik, karunia saya ini. Dengan segala macam karunia yang kita punya, itu semua dipakai untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Kalau pemberitaan Injil adalah suatu undangan, yang namanya undangan itu bisa kita terima, bisa kita tolak. Tapi masalahnya pemberitaan Injil adalah perintah. Perintah dari siapa? Matius 28 ayat ke-19 sampai 20. Ada satu bagian dari firman Tuhan yang merupakan mandat sampai hari ini. Mandat itu belum dicabut. Dikatakan apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan selanjutnya ajar mereka melakukan seperti apa yang sudah aku ajarkan kepadamu. Ini perintah, bukan himbauan, bukan undangan. Perintah buat siapa? Perintah buat kita semua. Kalau kita mengatakan bahwa saya ini prajurit Kristus, wah, kalau seorang tentara diperintahkan oleh komandannya untuk pergi melakukan tugas, dan dia mengatakan, maaf ya komandan ya, saya lagi sakit gigi, maaf ya komandan ya, saya lagi capek, maaf ya komandan ya, saya kayaknya tidak mampu. Wah, itu komandannya bisa marah besar, dan mungkin bisa ambil pistol langsung tembak di kepala.
Tetapi yang menyampaikan perintah ini, mandat ini, adalah Panglima Agung kita. Saya suka kadang menyebutkannya Jenderal Agung kita, Yesus Kristus Tuhan. Memerintahkan kita untuk pergi, memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu adalah menceritakan karya Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Ada orang mengatakan begini, saya tidak perlu memberitakan Injil. Karena kenapa? Karena hidup saya sudah memberitakan Injil. Memang hidup kita adalah seperti tulisan yang dibaca atau kitab yang dibaca oleh orang, seperti itu. Kalau orang Kristen hidupnya baik, menyenangkan banyak orang, memang sudah sewajarnya orang Kristen hidupnya seperti itu. Tapi itu bukan menceritakan Injil. Itu bukan memberitakan Injil. Ada yang mengatakan, jangan memberitakan Injil, nanti dianggap kristenisasi. Kita mengadakan bakti sosial saja. Dengan berharap bakti sosial yang kita adakan, itu mungkin nanti bisa membuat banyak orang tertarik. Bakti sosial itu juga bukan memberitakan Injil. Bakti sosial itu adalah iklan untuk memberitakan Injil. Hidup kita yang baik tadi, yang dibaca oleh banyak orang, itu juga iklan untuk memberitakan Injil. Artinya, daya tarik untuk orang mendengarkan Injil. Yang namanya memberitakan Injil adalah mulut kita bercerita. Bercerita tentang apa? Mulut kita bercerita tentang karya Allah yang menyelamatkan di dalam Yesus Kristus. Itu yang kita ceritakan, dan itulah yang namanya memberitakan Injil. Pertanyaannya berikutnya adalah, kenapa banyak orang tidak memberitakan Injil? Ada yang mengatakan, saya takut nanti dikira kristenisasi. Wah, sering mendengarkan ini. Saya sampai hari ini, kemanapun saya pergi memberitakan Injil, dengan siapapun saya berjumpa, tidak ada orang yang banting pintu, tidak ada yang usir saya, tidak ada orang yang sampai emosi atau bagaimana. Karena kenapa? Berita Injil adalah kabar baik. Seharusnya tidak ada orang menolak kabar baik. Tapi berita Injil yang adalah kabar baik itu sering ditolak oleh orang. Sebenarnya bukan sedang menolak berita Injilnya atau pesan Injilnya, tapi menolak orang yang menyampaikannya. Karena sering disampaikannya dengan cara yang salah, kurang bersahabat. Makanya akhirnya terjadi ketersinggungan. Tapi kalau kita menyampaikan dengan baik, ingat, memberitakan Injil itu tidak mengkristenkan orang. Memberitakan Injil tidak kristenisasi, tapi kristusnisasi. Karena kenapa? Karena kita hanya menyampaikan pesan. Pesan apa? Bahwa Allah sedang mengampuni dosa semua manusia di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita harus sampaikan dengan sukacita. Bukan karena keterpaksaan. Bukan karena kita wajib menceritakan. Sebagai luapan sukacita. Kenapa? Karena kita sudah mengalami yang namanya diselamatkan oleh Yesus, ya seharusnya kita sampaikan dengan sukacita. Oleh sebab itu tidak perlu takut. Kalau kita mengajak orang untuk pindah agama, itu tidak baik. Halo? Ya, ada jeda ya.
lanjut, lanjut. Apakah ada jeda? Tidak, lanjut. Oke. Yang kedua, kenapa banyak orang tidak memberitakan Injil? Itu karena tidak tahu caranya. Oke, kalau tidak tahu caranya, berarti kan kita perlu belajar bagaimana caranya supaya kita bisa menyampaikan pesan dengan baik, ya. Nah, ada banyak metode-metode, ada banyak cara. Jadi kalau memang sungguh-sungguh ingin menjadi pelaku firman, ingin melakukan apa yang Yesus perintahkan, ya kita harus lebih aktif untuk tahu caranya, memperlengkapi diri supaya kita bisa memberitakan Injil dengan baik. Kadang juga kita tidak tahu bagaimana harus memulai, ya. Kalau kita sedang ngomong-ngomong, kita sedang ngobrol-ngobrol, dari mana kita memulai? Atau bagaimana kita mengakhiri? Ya, mungkin seperti itu. Yang keempat, dari mana memulainya? Wah, ini juga penting. Makanya banyak orang tidak bisa memberitakan Injil. Karena nggak tahu bagaimana dari mana saya harus memulai bicara ini. Nah, ada yang mengatakan begini, nanti dikira, wah ini sudah asumsi ya. Wah nanti kalau saya pergi ke sana, dia banting pintu, atau dia tutup pintu. Sehingga ada perasaan jadi tidak jadi ingin pergi, padahal sudah ingin pergi untuk memberitakan. Nah, kalau ini semua yang terjadi, ya, maka kalau kita dalam persekutuan doa, kita perlu namanya diperlengkapi. Diperlengkapi untuk apa? Untuk supaya kita bisa pergi untuk memberitakan Injil. Jangan berpikir untuk pergi ketika Yesus perintahkan pergi sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu ada di mana? Perhatikan, karena bumi ini bulat, setiap jengkal tanah yang kita injak, itu adalah ujung bumi. Kita bisa pergi ke orang terdekat kita. Ada banyak orang juga di dalam gereja mengalami ketidakpastian. Kita bisa melatih diri kita kalau mungkin masih ragu bagaimana cara berbicara dengan baik. Dimulai dengan mendoakan orang lain. Caranya bagaimana? Pergi ke rumah sakit. Banyak. Ada orang sakit di rumah sakit. Pergi ke situ. Dan bisa berdoa buat setiap orang yang sakit. Tawarikan. Bolehkah saya berdoa? Kalau mereka tidak bersedia, tidak apa-apa. Tapi pertama kita perlu tawarkan. Kalau mereka bilang, boleh, kita doakan. Lama-lama kita semakin berani, akhirnya kita sampai bisa menceritakan dengan baik. Dua hal ini perlu berjalan. Kita tidak bisa hanya berdoa, minta Tuhan lawat, minta Tuhan. Apa yang diperintahkan? Memberitakan Injil. Itu yang dilakukan Yesus. Seseorang bisa bertobat, seseorang bisa percaya kepada Yesus, bukan karena hebat kita berbicara, tapi karena Bapa yang menarik untuk datang. Tetapi kita perlu melatih diri kita untuk kita bisa berbicara dengan baik, untuk bisa menyampaikan pesan Injil dengan santun, dengan baik. Sehingga berita yang kabar baik itu tersampaikan dengan baik. Ayat penutup kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus, Yesus sudah mati bagi kita, berdarah-darah di atas kayu salib, mengorbankan dirinya. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 21 sebagai ayat penutup saya mengatakan, orang yang menerima perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bapakku akan mengasihi orang yang mengasihi aku. Aku pun akan mengasihi orang itu dan menyatakan diriku kepadanya.
Apakah saudara sungguh-sungguh mengasihi Kristus? Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Kristus, lakukan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan? Beritakanlah Injil, kabar baik yang menyelamatkan. Pahami imanmu dengan baik. Orang yang memahami iman dengan baik, dia pasti akan mampu menceritakan. Kalau kita belum paham akan iman kita, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus dengan baik, maka kita tidak bisa menceritakan dengan baik. Ada firman Tuhan mengatakan, oke, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Setiap keterbatasan hamba untuk menyampaikan, biarlah Roh Kudus yang memperlengkapi semua, setiap yang mendengarkan. Engkau adalah guru terbaik yang berbicara di dalam hati, pikiran kami. Berbicaralah dapat melakukan setiap kerinduan yang ada di dalam hatimu. Dan kami melakukan segala sesuatu. Kami bangun pagi hari. Kami memang tidak bisa. Tapi kalau kami melakukan karena kami mengasihi Engkau, maka kami pasti akan bangun. Yang terdalam di dalam hati kami kepada Engkau. Dan kami merasakan apa yang Kau rasakan. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.